Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelumnya, tidak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah Shaum Ramadan 1445 Hijriah. Dan dikarenakan kita sedang menjalankan ibadah Shaum Ramadan, maka video kali ini kita akan membahas tentang hubungan saum atau puasa dengan ritme sirkadian atau jam biologis. Tidur adalah salah satu kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi. Saat tidur, tubuh akan memulihkan diri dan mengisi kembali energi yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang sangat perlu untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik dan waktu tidur yang tepat. Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap itu bukan hal penting dan mengabaikan kebutuhan tidur, baik secara sengaja maupun akibat gangguan tidur, sehingga mengalami kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur. Kebiasaan kita sebelum bulan Ramadan yang mungkin sering begadang mengakibatkan kurang tidur, kelebihan tidur, ataupun bangun kesiangan, sehingga pola tidur kita tidak teratur. Pada bulan Ramadan ini kita seolah-olah dituntut untuk menjaga kualitas tidur dengan mendisiplinkan waktu tidur dan harus bangun untuk makan sahur. Yang diharapkan kebiasaan pada bulan Ramadan tersebut masih tetap dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya. Perintah saum atau puasa Ramadan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka hitunglah dari hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, menebusnya memberi makan seorang miskin. Maka barang siapa dia mengerjakan kebaikan, maka lebih baik baginya, dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, disebutkan bahwa berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dengan adanya penelitian-penelitian dalam bidang medis, tentunya sudah banyak yang membahas mengenai manfaat dari puasa. Tetapi, sepertinya pembahasan mengenai hubungan antara puasa dengan ritme sirkadian atau jam biologis masih jarang. Baiklah, mari kita mencoba untuk membahasnya. Ketika kita tidur, tubuh akan menghasilkan hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Hormon tersebut diproduksi oleh sistem endokrin yang terdiri dari berbagai kelenjar dalam tubuh. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Salah satu bagian di dalam tubuh yang termasuk dalam sistem endokrin dan memproduksi hormon adalah kelenjar hipotalamus.
Letak hipotalamus berada di bagian tengah otak, lebih tepatnya di bawah organ talamus. Bagian otak ini diapit kelenjar pituari yang berada di bawah dan amigdala di bagian belakang. Hipotalamus merupakan bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Di antaranya menjaga kestabilan tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, rasa lapar dan haus, gairah seksual, emosi, dan ritme sirkadian. Jadi, ritme sirkadian merupakan salah satu dari beberapa ritme bawaan yang diatur oleh hipotalamus. Ritme sirkadian adalah proses internal dan alami yang mengatur siklus tidur bangun yang diulang kira-kira setiap 24 jam. Pengelolaan sistem yang kompleks ketika kita tidur merupakan ritme sirkadian yang dikendalikan oleh sel pada hipotalamus yang merespon cahaya dan sinyal gelap yang dinamakan suprachiasmatic nucleus atau SCN. Sinyal SCN akan dikirimkan ke bagian otak lain yang mengontrol hormon, suhu tubuh, dan fungsi lain yang berperan dalam proses mengantuk dan terjaga. Sel SCN ini juga berfungsi mengatur pelepasan hormon melatonin dari kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terletak di tengah otak dan berfungsi memproduksi hormon melatonin. Melatonin merupakan hormon yang berperan penting dalam mengatur ritme sirkadian dan meningkatkan kualitas tidur. Ritme sirkadian merupakan jam biologis yang mengatur waktu bangun dan tidur. Gangguan pada ritme sirkadian dapat menyebabkan masalah pada konsolidasi memori, yaitu proses transfer dan penguatan memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang, penyembuhan tubuh, pengelolaan sistem metabolisme, siklus tidur, kebiasaan makan, pencernaan, suhu tubuh, pelepasan hormon, dan fungsi tubuh lainnya. Sehingga dapat menyebabkan diabetes, obesitas, depresi, gangguan bipolar, gangguan afektif musiman, dan gangguan tidur lainnya. Lalu, bagaimana puasa dapat memperbaiki kualitas tidur? Satu, kebiasaan umat muslim, walaupun tidak semuanya, ketika berpuasa mengkonsumsi kurma. Di antara segudang manfaat dari mengkonsumsi buah kurma, ternyata buah kurma membantu tubuh memproduksi melatonin, sehingga dapat memperbaiki kualitas tidur. 2. Membentuk kedisiplinan pola tidur bangun, sehingga ritme sirkadian terjaga. Kebiasaan kita sebelum bulan Ramadan mungkin sering begadang, mengakibatkan kurang tidur atau kelebihan tidur, ataupun bangun kesiangan, sehingga pola tidur kita tidak teratur. Pada bulan Ramadan, kita seolah-olah dituntut untuk menjaga kualitas tidur dengan mendisiplinkan waktu tidur dan harus bangun untuk makan sahur. Sehingga kira-kira baik jam tidur ataupun jam bangunnya sama. Lalu tercipta kedisiplinan waktu tidur. Salah satu cara untuk mengembalikan kualitas tidur dan menjaga ritme sirkadian adalah tidur dan bangun setiap hari pada saat yang sama
secara konsisten. 3. Pada bulan Ramadan, umat muslim lebih sering membaca atau mendengarkan murotal Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran terbukti dapat mengatasi gejala insomnia, dikarenakan lantunan suara Al-Quran menghasilkan gelombang alfa, yaitu gelombang yang muncul saat seseorang berada dalam keadaan rileks dan tenang, berkisar antara 8-12 Hz. Begitu pentingnya kita harus menjaga kualitas tidur, sampai seolah-olah kita dipaksa agar mendapatkan kualitas tidur yang baik. Berdasarkan Quran Surat An-Naml ayat 86. Apakah tidak mereka memperhatikan bahwasanya kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat di dalamnya, dan siang menerangi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Semoga kebiasaan ketika kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan masih berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Karena menurut psikolog klinis Liza M. Jafri, idealnya rata-rata orang membutuhkan waktu 30 hari untuk membuat suatu hal menjadi kebiasaan. Tetapi, mendapatkan kualitas tidur yang baik atau ritme sirkadian yang teratur bukanlah yang utama, itu hanya bonus. Karena yang lebih utama, keikhlasan kita berpuasa karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 1945 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, selain puasa, karena puasa itu adalah bagiku, dan akulah yang akan memberinya pahala. Sebab, ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka, dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya tawa'alu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga. Juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.